Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 163, dari tombak menjadi saudara. Meninggalkan Sylvia di kamarku untuk beristirahat, aku memberanikan diri melewati aula kastil yang terang benderang. Melihat ke bawah ke kakiku saat aku mengambil langkah hati-hati, itu adalah pertama kalinya aku memperhatikan pola-pola cerah dari karpet tebal di aula perumahan atas. Itu adalah hal yang lucu untuk dicatat. Saya selalu terburu-buru dan selalu memiliki tujuan sehingga saya bahkan tidak pernah melihat ke bawah untuk menikmati basa-basi halus di sekitar saya. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan Ellie. Dia sedang duduk di dekat jendela besar, menatap keluar lautan awan sambil dengan malas menyisir jari-jarinya melalui bulu tebal ikatannya. Bo membuka mata, merasakan kehadiranku, tetapi kembali tidur siang setelah melihat bahwa itu adalah aku. Bolehkah aku bergabung denganmu? Saya bertanya. Kamu tidak perlu bertanya. Dia tersenyum lemah, melirik ke arahku sebelum menatap langit biru sekali lagi. Aku duduk di sebelahnya di tanah, mengagumi binar awan yang bergulir dan bersinar dari sinar matahari di atas. Aku bisa melihat ujung gunung di kejauhan, tapi selain itu, hanya hamparan putih dan biru yang tak berujung. Apa kau merindukan mereka? Ellie berbicara dengan suara lembut. Ibu dan ayah. Tidak sebanyak yang seharusnya, aku mengakui. Aku mengkhawatirkan mereka, aku tahu mereka aman di luar sana, tetapi banyak hal telah terjadi. Ada saat hening ketika saudara perempuanku terus mengelus ikatannya. Kau tahu, ada banyak orang dewasa dan anak-anak yang mendatangiku dan mengatakan betapa beruntungnya aku memiliki saudara sepertimu. Orang-orang yang tidak iri padaku iri padamu, bahwa kamu adalah tombak, bahwa kamu sangat berbakat dalam sihir dan pertempuran, dan bahwa kamu memiliki pengakuan dari semua pemimpin benua ini. Kau tahu, beberapa bahkan mengatakan bahwa kau mungkin akan menjadi salah satu pemimpin berikutnya ketika kau bertambah tua. Kakakku mengeluarkan cemoohan. Tapi itu lucu. Aku tidak pernah mengatakan ini padamu, tapi ada saat di mana aku membencimu. Aku merasa hidupku seperti ini karenamu. Aku menyalahkanmu karena ibu dan ayah merasa perlu terlibat dalam perang, dan aku menyalahkanmu karena aku tidak bisa memiliki kehidupan yang normal di sekolah dengan ruang kelas dan banyak teman. Adikku berpaling dariku, membalikkan tubuhnya ke arah Bo, tapi aku bisa melihat tangannya yang mengelus ikatannya gemetar, bahunya bergetar. Ellie. Tapi lucunya, aku tidak menyalahkanmu lagi. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu ketika hidupmu lebih buruk daripada milikku? Sebagian besar kenangan yang kumiliki tentangmu adalah saat kau pulang dengan tubuh penuh luka, dengan cerita luar biasa tentang monster yang kau hadapi. Awalnya, aku pikir kau sangat keren dan kuat, tapi sekarang aku lebih mengerti. Hal-hal yang harus kau korbankan untuk sampai ke tempatmu sekarang. Adikku buru-buru menyeka matanya dengan lengan bajunya dan berbalik ke arahku dengan mata merah dan seringai lebar yang dipaksakan. Aku mengulurkan tangan padanya, tapi dia meraih tanganku dan menjabatnya sebelum berdiri. Wah! Sekarang setelah aku melepaskannya dari dada, ayolah. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa semua ini? Ditanyaku saat kami mencapai teras luar kastil. Pandanganku menyapu puluhan papan kayu yang tergantung di berbagai cabang pohon. Ada beberapa anak panah yang tertancap di papan, tetapi lebih banyak lagi yang terjatuh di tanah dan batang pohon di sekitarnya. Ini yang sedang kukerjakan, adikku menyatakan dengan bangga saat ikatannya meringkuk di tanah di sampingnya, menguap malas. Ellie tampak sangat bersemangat setelah percakapan kami di dekat jendela, seolah-olah dia mencoba melupakannya. Mencoba untuk tidak terlalu memikirkan tingkah laku kakakku yang berubah-ubah, aku memperhatikan saat dia mengambil busur pendek yang tampak aneh, yang disandarkan pada pilar, serta anak panah nyasar dengan ujungnya tertancap di rumput di dekatnya. Dia mengangkat busur fleksibel itu sehingga anak panahnya sejajar dengan matanya, menahan napasnya yang masih gemetar, lalu mengambil waktu sejenak untuk membidik sebelum melepaskan talinya. Anak panah tipis itu bersiul saat membelah udara, sedikit melengkung di sekitar papan dan mengenai target kayu yang berbeda di belakangnya. Benar-benar terkesan, aku bertepuk tangan untuk adikku, tetapi dia mengangkat tangan dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, lihat ini. Mengangkat busurnya sekali lagi, dia menggumamkan mantra singkat. Ujung jari tangannya yang memegang busur mulai memancarkan cahaya lembut,
Dan ketika adikku perlahan menarik talinya kembali, mana berubah menjadi panah tipis yang bersinar. Aku tetap diam. Setengah dari fokus, setengah karena terkejut, sementara Ellie menembakkan panah mana ke papan target terdekat. Panah itu mengeluarkan dengungan lembut daripada siulan tajam saat mendekati targetnya, tetapi sebelum mencapai papan, panah itu menghilang. Menghela nafas, bahu adikku merosot. Aku bersumpah aku bisa mencapai target beberapa hari yang lalu. Itu tadi menakjubkan, seruku. Tapi aku gagal, jawabnya, kecewa. Umurmu baru 12 tahun, Ellie. Kebanyakan anak seusiamu bahkan tidak bisa menyulap bola mana, apalagi menembakkannya sejauh itu. Jika taku, suaraku masih dipenuhi antusiasme. Adikku terdiam sejenak, menatap busurnya dengan linglung. Tidakkah kamu senang bahwa saudara laki-lakimu yang tersayang terkesan setelah semua latihan itu? Terdengar suara dari belakang. Aku menoleh ke belakang dan melihat dua yang agak aneh berjalan ke teras, Emily Watson dan Helen Sharp. Terkejut, Jenderal? Helen menyeringai, menyadari kebingunganku. Meskipun masuk akal bagi Emily untuk sering keluar masuk kastil sejak ia magang di bawah Gideon, melihatnya bersama pemimpin tanduk kembar dan kepala peleton besar tentara saat ini adalah hal yang tak biasa. Namun, dengan busur aneh di tangan Ellie dan keahliannya yang tiba-tiba dalam memanah, aku hanya bisa menyatukan 2 dan 2. Aku tidak akan menyangkal itu, jawabku kembali sambil tersenyum. Sepertinya kamu sudah melalui banyak hal, Emily memperhatikan luka-lukaku. Sama seperti prajurit lain di luar sana, aku mengangkat bahu. Setelah Ellie dan aku menyapa kedua teman itu, kami mengobrol di sekitar meja teras bundar. Kami membahas bagaimana adikku berjuang dalam manipulasi mana meskipun terbangun pada usia dini. Kamu mengalami kesulitan? Tanyaku kepada adikku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa saja membantu. Kamu seorang jenderal sekarang, dan bahkan sebelum itu, kamu selalu sibuk. Aku tidak ingin mengganggumu dengan itu. Lagi pula, ibu dan ayah membantuku sebelum mereka harus pergi. Adikku berusaha terdengar ceria, tetapi nada cemberut yang samar dalam suaranya, bersama dengan percakapan kami sebelumnya, membuat dadaku terasa sakit. Suatu hari aku mampir untuk memeriksanya setelah menyelesaikan tur penjara bawah tanah, dan dia meminta bantuanku. Helen menimpali, mencoba mengangkat suasana. Aku bukan tukang sihir, jadi aku tidak bisa membantunya langsung. Jadi, aku meminta Gideon untuk melakukan beberapa tes padanya. Ia memanggil Emily, dan saat itulah kami menemukan hadiah kecil, Eleanor. Eleanor tertawa malu sambil mengusap kepalanya. Aku tidak akan menyebutnya hadiah. Hadiah apa? Tanyaku, rasa ingin tahuku meningkat. Kurasa akan lebih mudah bagimu untuk menunjukkan kepada kakakmu yang tidak sabaran, Ellie. Helen terkekeh. Oke, dia setuju. Mengangkat tangannya, dia berkonsentrasi pada telapak tangannya, dan bola mana samar muncul. Meskipun tanpa atribut, bola murni mana itu perlahan berubah bentuk hingga dari bulat menjadi bintang berujung 7. Kamu tahu, setelah aku menilai Eleanor, Emily menekankan partisipasinya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Aku menyadari bahwa dia memiliki bakat untuk membentuk mana dengan detail. Biasanya, kemampuan membentuk mana seperti bola api menjadi kubus api tidak penting, tetapi jika kamu bisa membentuk mana menjadi panah yang tepat dengan mata panah tertentu, kamu bisa memiliki gudang panah tak terbatas yang musuh sulit prediksi. Ya, ide untuk membuatnya menjadi panah itu dariku, tambah pemimpin tanduk kembar. Baiklah, berhenti bertengkar, potongku. Kakakku tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua sangat membantu. Helen memang ketat, tapi ia sangat membantu dalam mengajariku memanah, dan Emily membuat busur ini sebagai alat latihanku. Itu karena aku bersikap mudah padamu, jawab Helen sambil menyeringai. Dia menoleh padaku. Aku sering keluar masuk kastil, jadi dia belajar sendiri, tapi pertumbuhannya cukup menakutkan. Ini seperti hadiah yang mengalir di keluarga Lewin. Membersihkan tenggorokannya untuk mendapatkan perhatian kami, pembuat berbintik-bintik itu menyesuaikan kacamatanya, lalu menjelaskan mekanisme busur yang telah dia sesuaikan khusus untuk saudara perempuanku. Busurnya masih dalam tahap uji coba, dan itu membutuhkan kemahiran tertentu, tetapi seperti yang dikatakan Helen, adikmu menangkapnya dengan sangat cepat. Perjalananku masih panjang, bantah Ellie. Melihat lebih cermat sekarang, aku melihat kapalan dan lepu segar di jari dan telapak tangannya, bukti usahanya. Terima kasih, kalian berdua, karena telah membantu adikku seperti ini. Aku menoleh ke Ellie, mengacak-acak rambutnya.
Dan aku minta maaf karena aku tidak pernah ada untukmu. Seperti yang aku bilang, aku tidak menyalahkanmu. Kamu hanya melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dia mengangkat bahu. Selain itu, Helen memberitahuku bahwa ibu dan ayah jauh dari pertempuran, jadi aku tidak terlalu mengkhawatirkan mereka, tapi aku bersyukur kamu kembali utuh. Hatiku berdebar lagi, kali ini oleh rasa bersalah. Dia menyalahkanku, meskipun tidak secara langsung, atas kepergian orang tua kami. Mereka tidak ingin hanya duduk diam dan menunggu sambil berdoa agar kabar buruk tak datang. Maafkan aku karena selalu membuatmu khawatir. Jika aku pelan, tak bisa melakukan apa-apa selain meminta maaf. Ellie menatap bekas luka di tenggorokanku, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dalam beberapa hal, itu bahkan lebih menyakitkan bagiku. Adikku tumbuh jauh lebih cepat daripada yang aku inginkan. Kepolosan dan keegoisannya sebagai anak-anak kini sudah sirna. Lagi pula, apa yang kamu lakukan di sini di kastil begitu cepat, Helen? Ellie mengubah topik pembicaraan. Ah, benar. Para kepala atas dipanggil ke kastil untuk perayaan besar malam ini, jawabnya. Alasan sebenarnya dari acara itu seharusnya rahasia, tapi sudah bocor, kabarnya seorang punggawa telah dikalahkan. Betulkah? Mata Emily berbinar. Apakah kamu pikir itu tombak? Tidak ada yang dikonfirmasi, tapi itu mungkin. Yang saya tahu, Komandan Virion sendiri membawa kru kecil untuk mengambil mayatnya, jawab Helen. Kalau begitu, semuanya terlihat bagus. Ellie tersenyum lega. Aku senang. Mereka bertiga larut dalam percakapan, membahas rumor punggawa yang dikalahkan, seolah tak tahu siapa yang benar-benar melakukannya. Sungguh aneh, aku sendiri terluka dalam pertempuran itu, tetapi tampaknya mereka belum mengetahui apa-apa. Tunggu, jadi ada perayaan malam ini? Tanyaku. Ya, bukankah itu sebabnya kamu kembali ke kastil juga? Helen menjawab, alisnya terangkat. Ellie menjawab lebih cepat, jika kakakku harus kembali karena dia terluka. Apa? Bagaimana? Di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Emily langsung membombardirku dengan pertanyaan. Aku tersenyum kecil, mencoba mengecilkan masalahnya. Aku hanya ceroboh. Ini bukan masalah besar. Rasa bersalah kembali menghantui, tapi Virion pasti punya alasan untuk merahasiakannya. Itu masalah besar. Ellie mencubit sisiku. Kamu tidak sadar selama lebih dari sehari, dan bahkan sekarang, kamu masih punya bekas luka itu. Meringis saat Ellie memutar kulitku lebih keras, aku meminta maaf lagi, meyakinkannya kalau aku takkan membuat kesalahan serupa lagi. Sementara percakapan kami berlanjut, aku menangkap pandangan ragu Helen. Kembali ke kamar, aku disambut oleh ikatan batinku, Sylvie. Bagaimana menghabiskan waktu dengan adikmu? Ellie sudah dewasa sekarang, desahku. Kedewasaan yang datang dari bertahan di keadaan sulit memang berat dilihat sebagai seorang kakak, jawab Sylvie, mengejek. Itu benar-benar menyenangkan menghabiskan waktu bersamanya, aku terkekeh. Tahukah kau, Helen dan Emily membantu melatihnya memanah? Dia bahkan punya teknik baru menggabungkan mana dengan panah. Sylvie tertawa kecil, sudah lama aku tidak melihatmu segembira ini. Bukan begitu, bantahku, tapi Sylvie hanya tersenyum. Dengan nyaman duduk di sofa, aku meluangkan waktu menata pikiranku. Mencapai cincin dimensiku, aku mengeluarkan Daunes Bellet dan meletakkannya lembut di meja teh. Pedangku telah menemaniku selama hampir 5 tahun, selalu tajam dan siap menahan segala tantangan. Melihat kondisinya yang sekarang, aku menyadari betapa berharga dan kuatnya senjata ini. Namun, pikiranku beralih ke penyelidikanku di Darv dan Rahdeas. Jika pemimpin pemberontak itu benar-benar bertanggung jawab, membunuhnya dapat memicu pemberontakan besar-besaran para kurcaci, yang ketidakpuasannya terhadap kerajaan manusia makin membara. Aku tak tahu berapa lama aku termenung, sampai akhirnya Virion menerobos masuk dengan sekelompok pelayan dan penjaga. Virion sudah mengenakan jubah hitam elegan dengan hiasan perak, menyeringai, aku tahu kamu tidak suka kejutan seperti ini. Apa rencanamu kali ini, Pak Tua? Tanyaku, tersenyum tipis. Pelayan mulai membantuku bersiap, dan aku hanya bisa pasrah. Virion melanjutkan, acara ini sebenarnya jebakan, tidak berbahaya, tentu saja, untuk Rahdeas kita yang terhormat. Dan kau, calon cucuku, punya peran utama. Bab 164, Wajah Tua Tesia Eralit. Sosok yang berdiri di depanku,
dengan kepala sedikit dimiringkan dalam pengawasan, mengenakan gaun hitam berkilauan yang dihiasi dengan mewah. Kain sutra muncul tepat di atas pangkal leher, dengan embel-embel halus menambahkan sentuhan kekanak-kanakan. Lengan gaun itu tertutup penuh dengan embel-embel halus yang sama di ujungnya, sementara bagian bawah gaun jatuh lebih pendek, hanya sebatas lututku. Rambut berwarna abu-abu gelap mengalir ke bawah di satu sisi dalam gulungan yang tertata sempurna, sangat kontras dengan warna gelap pakaiannya. Setelah berbulan-bulan memakai baju besi dan tertutup debu, aku sulit percaya bahwa orang yang berdiri di depan cermin itu adalah aku. Kamu terlihat cantik. Ibuku mengalihkan pandangan antara aku dan bayanganku dengan senyum hangat di wajahnya. Melihatnya duduk tegak di kursi di sampingku, aku masih merasa sulit untuk sepenuhnya percaya diri, meskipun sudah mengenakan gaun baruku. Aku tahu dia jauh lebih muda daripada ayahku, tetapi ibuku masih tampak menawan di usianya. Rambut peraknya tetap rimbun, matanya yang biru masih bersinar, dan kulitnya tampak awet muda. Dia dan ayahku sudah selesai mempersiapkan acara. Berbeda dengan gaun gelapku, ibuku mengenakan gaun berwarna mawar lembut yang mengalir anggun, menekankan pinggang ramping dan pinggulnya yang lebar, tetap mempertahankan keanggunan yang lembut. Aku mengamati diriku sendiri, berbelok ke kiri dan ke kanan agar bisa melihat setiap sudut, sementara tim pelayan mengangguk dengan puas. Aku tidak begitu yakin tentang ini. Gaunnya agak suram, bukan? Mungkin aku seharusnya mengenakan sesuatu yang sedikit lebih cerah? Aku rasa warna hitam membuatmu terlihat dewasa, jawab ibuku. Bagaimana menurut kalian? Aku setuju, jawab kepala pelayan dengan cepat. Gaun ini dibuat oleh seorang penenun sutra terkenal dari kota Kalberg, yang mendesainnya khusus untukmu, Lady Tessia. Tali dan embel-embel menambahkan sentuhan yang manis, sementara bentuk dan warna gaun ini memberikan kesan yang sangat, maaf bahasaku, sensual. Sensual? Igumamku sambil memutar tubuh ke kiri dan ke kanan sekali lagi. Lailak, sang desainer, percaya bahwa pakaian itu sendiri tidak seharusnya indah. Sebaliknya, pakaian harus menonjolkan keindahan pemakainya, ditambah seorang pelayan yang lebih muda. Menurutku gaun ini melakukannya dengan baik. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan berpikir bahwa rambut dan matamu benar-benar bersinar kontras dengan gaun itu. Oh, bisa saja. Kalian mengatakan hal yang sama padaku saat pertama kali aku memakai armor. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di antara kalian. Ibantahku, tak mampu menyembunyikan senyum di wajahku yang awalnya cemberut. Gelombang tawa memenuhi ruangan saat para pelayan buru-buru menyelesaikan sentuhan akhir. Saat melangkah keluar dari kamarku, aku melihat Stannard, Darvus, dan Carya sedang mengobrol. Yang mulia, ketiganya tegang melihat ibuku dan langsung menyapanya serempak. Tuan Berwick, Tuan Clarel, dan Nona Rede, jawab ibuku dengan senyum lembut sebelum beralih padaku. Tessia, sampai jumpa di sana. Aku harus menyelesaikan beberapa urusan dengan ayahmu dan anggota dewan lainnya. Acara diadakan di lantai paling atas kastil, jadi ibuku dikawal menuju tangga, sementara kami tetap berada di lorong bersama beberapa penjaga kastil. Begitu ibuku dan para pelayannya pergi, 3 teman dan anggota timku berbalik ke arahku dengan senyum nakal. Terlihat bagus di sana, Putri. Darvus, mengenakan setelan hitam ramping, menyikutku saat kami berjalan ke tangga. Rambutnya yang biasanya sulit diatur kini disisir ke belakang dengan minyak, sementara struktur setelannya menambah kesan gagah pada tubuhnya yang kekar. Kau kasar, Darvus, keluh Carya sambil melirikku. Tapi dia tidak berbohong. Kau terlihat cantik. Teman kecilku tampak telah berusaha keras untuk acara ini, dan usahanya terlihat. Penampilannya yang menggemaskan dengan rambut bob keritingnya dilengkapi oleh gaun hijau ringan yang panjangnya hingga pertengahan paha, panjang yang akan disukai generasi tua jika ia tidak memakai celana ketat di bawahnya. Terima kasih, tapi aku tidak menyangka akan merasa setidak nyaman ini dengan pakaian ini. Setidaknya kau terlihat bagus dengan pakaianmu, keluh Stannard dari belakang. Aku malah terlihat seperti burung hias dengan pakaian ini. Kami semua tertawa saat Stannard mengibaskan jubah biru cerahnya seperti sayap. Alih-alih mengenakan setelan seperti Darvus, Stannard memilih jubah penyihir yang lebih mewah, terlihat lebih dekoratif daripada fungsional. Ngomong-ngomong, aku berbalik ke Carya, yang berjalan di sampingku. Kamu sendiri terlihat sangat menawan. Apakah kamu mencoba menarik perhatian salah satu anak laki-laki bangsawan di acara ini? Wajah Carya langsung memerah, tapi ia berusaha terlihat tenang saat menjawab. Tolong. Sebagian besar bangsawan muda yang hadir di sini mungkin adalah ahli waris keluarga mereka, yang berarti satu hal,
Mereka sok banget. Serius, mereka lebih suka bersembunyi dengan aman untuk melindungi garis keturunan mereka sambil menyeruput anggur. Kakak laki-lakiku yang tertua adalah salah satu ahli waris yang kamu bicarakan, jawab Darfus. Dan kamu benar-benar tepat soal dia. Kalau begitu, mungkin bantu Stannard menemukan wanita baik-baik untuk menetap setelah perang usai, tambahku. Ya, tolong, Stannard mengangguk serius. Aku sangat menginginkannya. Hei, kenapa kamu tidak membantuku? Darfus mengeluh. Diamlah. Carya mengulurkan tangan dan memukul lengan teman masa kecilnya. Kenapa Putri Elenoir harus mengenalkan orang-orang pada gumpalan otot kasar seperti ini? Permisi? Darfus memegang dadanya seolah-olah dia telah ditikam. Setelah aku dengan baik hati mengundang kalian berdua, ini balasannya? Tessia akan mengundang kami bahkan jika tidak, balas Stannard. Tidak peduli. Aku hanya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendengar pengumuman besar dan menikmati makanan enak, kata Carya. Aku juga penasaran seperti apa pengumumannya nanti, kataku. Kakekmu bahkan tidak memberitahumu. Pasti sesuatu yang besar, ujar Darfus sambil mengangkat alis. Ketika kami sampai di tangga, lalu lintas berhenti karena banyak orang mencoba naik, tetapi di tengah olok-olok tanpa henti dan pembicaraan tentang misi terbaru, waktu berlalu cukup cepat. Tidak seperti beberapa acara sebelumnya yang diadakan Dewan, kali ini juga terbuka untuk bangsawan dari luar kastil, sehingga tangga spiral besar itu penuh sesak oleh para bangsawan yang mengeluh karena harus berdesakan. Beberapa menggunakan kesempatan itu untuk membual tentang luasnya tanah dan kekayaan keluarga mereka, berusaha mengesankan calon pasangan di dekatnya. Meskipun beberapa tatapan tertuju padaku, hanya sedikit bangsawan yang cukup berani mendekatiku. Mereka yang mencoba, segera dihalau oleh para pengawalku. Jelas sekali betapa tidak nyamannya Carya dan Stannard berada di tengah kerumunan bangsawan. Sementara Carya terbiasa sedikit karena keluarganya telah melayani keluarga Darfus selama beberapa generasi, Stannard berasal dari latar belakang yang lebih sederhana. Aku sudah lelah, gumam Stannard saat didorong dan ditarik oleh kerumunan. Kamu pikir ini buruk? Bayangkan betapa padatnya di lantai bawah dekat gerbang teleportasi, hibur Darfus. Carya mengangguk. Ya, kudengar banyak bangsawan dari luar kastil datang karena ini pertama kalinya kastil terbuka untuk lebih dari sekadar penduduk sejak perang dimulai. Perlahan merayap ke lantai paling atas, aku hanya bisa sesekali melihat sekeliling, berharap menemukan Arthur. Kemungkinan dia masih beristirahat atau akan datang nanti, tapi mataku tanpa sadar mencari sosok dengan rambut pirang panjang. Seolah membaca pikiranku, Carya bertanya, ngomong-ngomong, di mana kekasih tampanmu? Dia bukan kekasihku. Kataku agak terlalu keras, sambil melirik sekeliling. Dan dia baru saja cedera, jadi kurasa dia sedang beristirahat, mungkin. Tuan Lance terluka? Darfus menyindir. Kurasa dia tidak sekuat yang dikatakan orang. Tapi kau malah kalah darinya, Stannard menimpali polos. Diam. Darfus balas sambil memelototi Carya. Dan dia tidak setampan itu. Dengan rambut panjangnya, aku yakin banyak yang salah mengira dia perempuan. Au, apakah seseorang cemburu? Carya tersenyum. Kudengar setelah aksinya di penjara bawah tanah, ada beberapa gadis yang terpikat padanya. Tampaknya sekarang sang putri harus menghadapi persaingan selain Alakrians dan monster mana yang bermutasi, Stannard terkekeh. Kalian tahu aku bisa mengalahkan kalian semua sekarang, kan? Aku mengancam. Setelah setengah jam menaiki tangga, kami akhirnya mencapai lantai atas kastil. Saat melihat ke atas, aku, bersama semua orang yang baru tiba di lantai ini, tercengang. Seperti teras di lantai perumahan, bagian atas kastil diselimuti penghalang kubah transparan, sehingga suasananya terasa seperti berada di luar ruangan. Matahari baru saja terbenam, membuat seluruh kastil dikelilingi oleh semburat magenta yang tenang dan jingga yang menyala. Bola-bola cahaya melayang di atas kami di dalam kubah, memancarkan cahaya lembut. Dengan ratusan bangsawan dari berbagai ras, elf, manusia, dan kurcaci, yang berpakaian rapi, serta alunan orkestra yang memainkan berbagai seruling dan alat musik gesek, melangkah ke lantai atas terasa seperti memasuki negeri dongeng yang memukau. Darfus bersiul panjang sebagai bentuk kekaguman, sementara tatapan Stannard melesat ke sana kemari dengan heran. Indah sekali, Carya menghela napas. Aku melihat keluargaku, keluh Darfus. Carya, ayo. Mari kita menyapa mereka sekarang dan selesaikan saja.
Saat Carria ditarik dengan enggan oleh teman masa kecilnya, aku melihat Emily, mengenakan gaun kuning cerah yang tampak memiliki beberapa noda di atasnya, sedang menuangkan minuman untuk dirinya sendiri di dekat panggung yang kosong. Magang artis itu tampak tak peduli dengan tatapan jijik dari bangsawan di sekitarnya saat ia dengan santai meneguk minumannya dalam satu tegukan. Emily. Stannard memanggil sebelum aku sempat menyapanya. Ah, Stannard kecil. Putri. Emily menyambut, melambaikan gelas kosongnya. Aku tertawa saat melihatnya, tak memedulikan penampilannya yang santai, dan berlari ke arahnya sambil mengangkat gaunnya. Emily terengah-engah saat tiba di dekat kami. Akhirnya, orang yang kukenal. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, kataku setelah memeluk temanku sebagai salam. Menurutmu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan semua artefak pencahayaan ini? Dia memutar matanya. Kau melakukan semua ini? Seru Stannard. Yah, itu pasti bukan tuanku yang riang dan malas, gumamnya masam. Begitukah caramu mendapatkan noda itu? Aku terkikik. Emily menunduk dan menghela napas. Oh tidak. Aku bahkan tidak memperhatikan ini. Pasti saat aku mengisi lebih banyak cairan penghantar mana. Hei, Emilia. Bukankah itu tuanmu di sana? Stannard menunjuk ke dekat meja, di mana, lihatlah, ahli pembuat Gideon bergantian antara menggigit kaki unggas dan menyeruput segelas anggur. Orang tua sialan, gumam Emily sebelum menginjakkan kaki ke arahnya. Tuan Gideon. Tukang tua itu tersedak kaki unggas yang sedang dia konsumsi karena teriakan keras Emily sementara kami berdua mengikutinya dengan kepala tertunduk karena malu. Kamu kelelawar tua. Setelah mengesampingkan semua pekerjaan dengan mengatakan kamu, merasa tidak enak badan, kamu muncul di sini untuk minum dan makan? Emily mendengus, merenggut kaki unggas yang coba digigit Gideon lagi. Haruskah kamu meninggikan suaramu? Murid tersayang? Aku berdiri tepat di depanmu, gerutu Gideon, menyesap dari gelasnya sebelum mengakui keberadaan kami. Putri Tesia, Stannard, senang melihat kalian berdua masih hidup. Itu selalu hal yang baik. Sudah lama. Aku menyapa kembali sementara Stannard membungkuk hormat. Emily menghela napas kala saat dia mengembalikan makanan tuannya. Kamu biasanya tidak peduli dengan acara semacam ini. Apa yang membawamu ke sini selain makanan dan minuman gratis? Aku diberi tugas yang agak menarik oleh kakekmu, dia menatapku, jadi aku hanya menghabiskan waktu sampai saat itu. Plus, aku bisa melihat satu orang yang berani aku katakan lebih pintar dari aku di seluruh benua ini. Ada seseorang yang lebih pintar darimu, Tuan Gideon, tanya Stannard, benar-benar terkejut. Sementara itu, Emily mencondongkan tubuh, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Tugas apa ini? Bocah kekasih sang putri, Arthur, Gideon mendesah heran. Wah, apa yang akan aku berikan untuk dapat mengekstrak semua rahasia dari kepala anak itu? Apa? Adalah. Itu. Tugas. Emily mencubit lengan tuannya. Nya. Sebuah rahasia. Gideon balas mengejek, menamparnya sebelum menggosok lengannya. Seniman tua yang eksentrik itu mengikuti seorang kepala pelayan yang memegang sepiring makanan ringan, sementara Emily mengejar tuannya untuk mencoba dan mendapatkan lebih banyak informasi. Senyum tipis lolos dari bibirku. Bagaimana mungkin? Stannard bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin Arthur bisa lebih pintar dari Tuan Gideon. Jika aku tidak mengenal Arthur sejak kami berdua masih anak-anak, aku mungkin juga tidak akan mempercayai Gideon, aku menghibur. Saat aku mulai mengikuti Emily dan mentornya, pandanganku melayang ke arah kerumunan yang berkumpul di puncak tangga tempat kami pertama kali datang. Aku mengenali kepala yang mencuat dari kerumunan. Dengan rambut hitamnya yang masih terbelah di tengah dan matanya yang tajam dilembutkan oleh kacamatanya yang tebal, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah manajer Aula Guilshrus. Tesia, temanku berambut pirang memanggil, membuatku tersadar dari linglungku. Ya. Apa itu? Aku baru saja bertanya apakah kamu ingin mencoba dan mencari Darfus dan Carria. Mata biru pucatnya bergeser di antara aku dan di mana aku telah menatap. Kamu pergi dulu, kataku, sudah berjalan menuju kerumunan kecil itu. Aku akan bertemu dengan kalian nanti. Menyingkirkan orang-orang yang berkumpul, aku menuju ke arah pria yang kukenal ketika mataku melihat gadis seusiaku yang dia dan beberapa penjaga lindungi dari kerumunan. Claire, kataku.
Mantan pemimpin komite disiplin, yang keadaan dan keberadaannya disembunyikan oleh keluarga Bladeheart, berdiri di tengah tempat para bangsawan berkumpul. Putri Tesia, Caspian Bladeheart, Paman Claire, menyapa. Sudah lama, aku mengakui. Paman, di sini agak menyesakan. Biarkan aku menghirup udara segar dengan Putri Tesia, kata Claire. Alis manajer Aula Guild yang biasanya tanpa ekspresi berkerut prihatin. Tetapi, itu akan baik-baik saja. Dia memberi pamannya senyum lembut sebelum menarikku melewati kerumunan. Aku tetap diam saat kami berjalan ke tepi atap kastil, di mana serangkaian tangga kecil mengarah ke dek yang menghadap ke langit. Tak satu pun dari kami berbicara sambil bersandar di pagar. Suara campur aduk di sekitar acara besar itu teredam oleh siulan angin terhadap penghalang yang mengelilingi kami. Kamu terlihat hebat, kataku akhirnya. Aku tidak berbohong. Claire adalah kakak kelas yang aku, bersama dengan banyak siswa lainnya, telah menjadi panutan di sekolah, selalu cerdas dan tidak pernah takut untuk menghadapi tantangan secara langsung. Melihatnya hari ini, mengenakan gaun gading dengan selendang tipis yang menutupi bahunya, aku merasakan aura lembut dan tenang telah menggantikan auranya yang biasanya hidup dan bersemangat. Bukan hanya itu. Aku tidak bisa meletakkan jari di atasnya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda tentang dirinya. Aku menghargainya. Dia tertawa kecil sambil tersenyum tipis. Dan aku pikir kamu mungkin sudah cukup mendengar betapa cantiknya penampilanmu malam ini. Kebanyakan oleh teman dan keluarga, aku balas terkekeh. Kata-kata mereka lebih wajib dari apapun. Claire tersenyum geli, tetapi suasana menjadi hening di antara kami sekali lagi saat aku menelan pertanyaan yang ingin aku, bersama dengan begitu banyak bangsawan yang berkumpul di sekitar, ingin tanyakan. Aku mendengar bahwa kamu memimpin tim di lapangan, katanya. Ya. Meskipun masih cukup baru. Aku cemburu, lanjutnya. Kamu pasti menjadi jauh lebih kuat. Oh tidak, aku masih harus banyak belajar, jawabku. Aku belum sepenuhnya mengendalikan kehendak binatangku, dan sulap jarak jauhku berantakan karena aku telah fokus untuk menjadi lebih baik dengan pedangku. Aku mengerti, dia mengangguk. Kurasa aku belum pernah memberitahumu ini. Tapi teknik Bladeheart memainkan peran besar dalam membentuk permainan pedangku, lanjutku. Ngomong-ngomong soal. Menyadari keraguanku, dia menggelengkan kepalanya. Aku masih berlatih dengan pedang sesekali, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Apakah lukamu masih? Dia menggelengkan kepalanya. Luka-lukaku dari Shrus sebagian besar sudah sembuh. Itu keren, kataku sedikit terlalu keras. Apakah kamu berencana untuk mengambil bagian dalam perang itu? Tidak, jawabnya datar. Oh. Aku terkejut dengan jawaban Claire. Dia selalu memiliki rasa keadilan yang kuat, yang merupakan bagian besar dari mengapa dia dipilih sebagai pemimpin komite disiplin. Apakah keluargamu tidak setuju karena apa yang terjadi di sekolah? Bukan itu. Dia menatap bintang-bintang yang mengelilingi kami di atas kepala. Aku tidak mengerti, desakku. Baru beberapa menit yang lalu, sepertinya kamu ingin ambil bagian dalam perang. Dan jika keluargamu baik-baik saja dengan itu dan lukamu menjadi lebih baik. Cedera fisikku sudah membaik, dia menyela, mengarahkan pandangannya ke arahku. Dia mulai melepas tali gaunnya, membuatku lengah. Dia berbalik, jadi punggungnya menghadapku, sebelum menurunkan gaunnya untuk memperlihatkan bekas luka besar di punggung bawahnya. Sementara dia memiliki bekas luka lain dari luka masa lalu, tidak ada satupun yang sebanding dengan cacat besar di samping tulang punggungnya. Mengangkat gaunnya, dia berbalik ke arahku, ekspresinya keras. Tapi satu hal yang tidak bisa diperbaiki oleh emitter dan petugas medis adalah intiman aku. Tanganku naik ke mulutku saat aku secara tidak sengaja terkesiap. Sekarang aku menyadari apa yang berbeda dari mantan ketua komite disiplin. Hal yang aku tidak bisa meletakkan jari di atasnya. Belalu. Dia mengangguk, wajahnya ditutupi dengan ekspresi yang memberitahuku bahwa dia telah menerima ini sejak lama. Aku tidak bisa menggunakan sihir lagi. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, At the Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.